Permintaan ketiga? Saya mau jadi presiden. Mimpi. Menyindir Prabowo di tahun Pilpres 2014 dulu ya. Yang lagi panas-panas yang kita tahu ada cebong kampret. Dan ini lucu ya kalau kita putar ulang lagi di saat dulu dia menyindir menghina Prabowo. Tapi sekarang dia malah menjadi pendukung Prabowo. Prabowo presiden. Prabowo presiden. 2024 presiden. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di suara Anda. Baik, hari ini kita akan mereaksikan yaitu buzzer-buzzer yang sekarang berseberangan, yaitu pisah tempat tidur, bahkan pisah ranjang, pisah dari sikap politiknya di 2024. Apakah ini tanda-tanda buzzer mulai ketar-ketir karena mereka sudah tidak satu suara, sudah tidak mendukung salah satu calon yang kita lihat dulu mereka itu solid mendukung Jokowi dan selalu menghantam orang yang kontra dengan pendukung Jokowi. Jadi fenomena buzzer ini sudah muncul di era pemilihan Presiden Jokowi dulu. Mereka selalu gaungkan paling NKRI lah, paling anti radikalisme, paling toleran, paling anti intoleran, dan merasa dirinya paling toleran. Dan dari beberapa mereka juga nongol di Congor TV, yaitu memberi sikap mendukung tokoh-tokoh yang mereka inginkan untuk di Pilpres 2024. Dan mereka adalah salah satu buzzer-buzzer, yaitu pendukung dari salah satu calon presiden di 2024. Jadi mereka ini selalu mengatakan bahwa kemana arah Jokowi untuk mendukung salah satu calon presiden, kesitulah mereka juga mendukung salah satu calon yang didukung Jokowi. Dan kalau kita lihat juga sekarang di Pilpres 2024, Presiden Jokowi tidak memperlihatkan dukungannya yang dominan ke Ganjar Pranowo, di mana juga kita tahu Ganjar Pranowo salah satu dari petugas partai PDIP. Kenapa saya sebut petugas partai? Dan ini juga memang waktu itu Ibu Megawati juga harus Ganjar Pranowo mengakui bahwa dia sebagai petugas partai. Seiring perjalanannya waktu, akhirnya dari beberapa relawan Jokowi, yaitu dari Projo maupun Jokowi Mania, memberi dukungan kepada Prabowo Subianto. Akhirnya juga dari beberapa buzzer ini pecah kongsi memberi dukungannya kepada salah satu calon karena mereka berharap Jokowi memberi dukungan pada Ganjar Pranowo. Tapi seiring berjalannya waktu, kelihatan memang kalau Jokowi memberi dukungan kepada Prabowo Subianto. Sehingga mereka ini kalang kabut, bingung menentukan arahnya kemana. Dari mereka ini terjadi perpecahan ya, tidak satu suara lagi. Yaitu kalau dulu kita melihat mereka mendukung Jokowi. Di saat dulu Pilpres mereka selalu menyerang Prabowo Subianto. Di Pilpres 2014 dulu dan berpindah haluan. Salah satunya yang kita lihat adalah Abu Janda Permadi Arya. Ini paling pertama dia memberi dukungannya kepada Prabowo Subianto. Sampai akhirnya Abu Janda dan Denny Sregar akhirnya bertaruh, yaitu salah satu calon siapa kira-kira yang menjadi presiden di 2024. Jadi ini dilansir dari merdeka.com, Abu Janda taruhan 50 juta, Prabowo menang pemilu 2024, Denny Sregar melawan. Jadi yang dulu kita lihat mereka sangat dekat sekali, yang sama-sama menjadi buzzer dalam membela junjungannya. Permadi Arya atau yang akrab disapa Abu Janda menegaskan dukungannya kepada Prabowo Subianto di pemilu 2024. Bahkan ia berani bertaruhan 50 juta apabila Menteri Pertahanan itu menang menjadi Presiden ke-8 setelah Jokowi. Dalam sebuah unggahan di Instagram, dia meminta agar pendukung Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tak perlu lagi memention dirinya di media sosial. Dia menegaskan bahwa dirinya saat ini pendukung dari Ketua Gerindra Prabowo Subianto. Jadi dia sampai mengatakan, jadi tolong ya buzzer-buzzer pendukung Anies Baswedan gak usah nge-tag atau mention saya kalau ada prestasi Anies atau banjir di Semarang. Dan buat teman-teman pendukung Ganjar, maaf ya guys, menurut saya Pak Ganjar adalah salah satu capres potensial, tapi Presiden RI ke-8 itu adalah Bapak Prabowo Subianto.
Kalau nggak percaya screenshot caption ini. Saya GA 50 juta kalau meleset 2024. Dan Denny Siregar ini membalas di akun Instagramnya Permadi Arya atau Abu Janda, oke taruhan 50 juta ya. Jadi akhirnya sampai sekarang mereka bertaruhan jika nanti di Pilpres 2024 kalau Prabowo menang atau sebaliknya, mereka sampai sekarang pun mereka masih saling menyentil tentang taruhan tersebut. Nah, dari salah satu dari mereka ini sudah berpisah dalam hal sikap politik mereka, dukungan mereka yang tadinya kita tahu Abu Janda ini yaitu mendukung Ganjar Pranowo, akhirnya berpindah haluan menjadi dukungan kepada Prabowo Subianto. Dan kalau kita lihat dulu di Pilpres 2014, Abu Janda ini paling besar suaranya menyerang Prabowo Subianto, yaitu memang kita udah tahu dia buzzer, diserang, dicari celah, menyerang apa kelemahan-kelemahan Prabowo. Jadi kita lihat ini adalah ada video parodi Abu Janda yang kita lihat dia Abu Janda kerap menyindir lawan politik Jokowi, salah satunya seperti Prabowo, dan akhirnya menjadi pendukung setia Prabowo. Dan bagaimana kalau seandainya Prabowo melihat video tersebut? Kamu siapa? Saya Jin. Kamu Jin? Kok tampang kamu miskin? Saya beri Anda 3 permintaan. Monggo. Saya minta istri. Abu Janda menyindir Prabowo. Kita tahu memang Prabowo sampai sekarang masih menduda ya. Setelah perceraiannya dengan Mbak Titi, jadi sampai sekarang masih menduda. Terus, permintaan kedua? Saya ingin punya partai. Akhirnya saya punya partai. Nah, kita lihat si Abu Janda menyindir bahwa Prabowo ingin punya partai, dan Abu Janda dalam hal ini menjadi Om Jin, dia memberi impiannya Prabowo mempunyai partai. Yang kita tahu Prabowo sekarang punya partai Gerindra. Saya bisa jadi presiden. Kalau tampang kalian, tampang Boyolali, jadi wartawan, gak pernah ke mall, gak pernah ke hotel, gak mungkin jadi presiden. Gimana? Permintaan ketiga? Saya mau jadi presiden. Mimpi. Nah, itulah video parodi Abu Janda menyindir Prabowo di tahun Pilpres 2014 dulu ya. Yang lagi panas-panas yang kita tahu ada cebong kampret. Dan ini lucu ya kalau kita putar ulang lagi di saat dulu dia menyindir menghina Prabowo, tapi sekarang dia malah menjadi pendukung Prabowo. Sampai sekarang juga dia membuat videonya mendukung Prabowo Subianto. Ini Panglima Cebong aja udah imsap. Ente kapan? Nah, gitu Ente ya. kapan? Lagi bersama Abu Janda. Sekarang bukan Abu Janda lagi namanya. Namanya Permadi Arya. Alhamdulillah. 2024 Prabowo presiden. Mantap. Saya bilang zaman telah berubah. Abu Janda udah mau ke sini. Insya Allah, Dia bilang, insya Allah "Ya, saya sudah dapat hidayah. dapat hidayah. Udah hijrah Hijrah. ke Siratul Mustaqim, ke jalan yang benar. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Sekali lagi salamannya. Masya Allah. Pendukung Ganjar. Projo ke Prabowo. Kejang-kejang. Budiman ke Prabowo. Kejang-kejang. PSI ketemu Prabowo. Kejang-kejang. Hobi kok kejang-kejang. Dan sekarang juga lagi heboh-hebohnya yaitu PSI. Yang kita tahu PSI adalah salah satu
pendukung setia Ganjar Pranowo, di mana kemarin Prabowo Subianto menyambangi PSI dan dari beberapa kader PSI akhirnya banyak yang keluar dari PSI karena dianggap PSI akhirnya mendukung Prabowo. Salah satu kader PSI yang keluar dari PSI yaitu Guntur Romli ya, mengundurkan diri dari kader PSI karena dia menganggap bahwa PSI mendukung Prabowo Subianto. Karena kalau kita lihat PDIP seperti tidak menganggap PSI ini, karena menurut PDIP PSI adalah partai kecil sehingga PSI ini selalu dicemoohkan oleh PDIP. Dan Ade Armando pun banyak mengkritik kebijakan-kebijakan PDIP. Salah satunya di mana Ganjar Pranowo waktu itu harus mengakui dirinya sebagai petugas partai. Coba kita lihat videonya. Disadari, PDIP mematahkan semangat pendukung Ganjar dan menjadikan Ganjar nampak sebagai bukan pemimpin yang diharapkan Indonesia. Saya sudah mengingatkan soal ini dengan video-video saya terdahulu di Cokro TV. Saya mengingatkan PDIP agar berhenti bersikap arogan dan berhenti memperlakukan Ganjar sebagai petugas partai. Ini kan menyedihkan. Saya tidak ingin sekarang dengan jumawa bilang, ya kan, Ganjar ngedrop kan? Sebagai seorang relawan pendukung Ganjar, saya justru sangat prihatin dengan hasil survei indikator ini. Dan saya khawatir salah satu penyebab utamanya adalah perilaku PDIP yang menyebabkan Jokowi dan anak-anaknya perlahan menjauh dari mendukung Ganjar, menyebabkan sebagian relawan Ganjar berpindah haluan dan membangun image yang merendahkan bagi Ganjar. Begitu juga, pada hari yang sama, tiba-tiba saja Bu Megawati bicara soal penyebutan petugas partai. Katanya lagi, Ganjar harus mawas diri bahwa dia adalah petugas partai. Bu Mega bahkan menegaskan bahwa dia sudah memperingatkan Ganjar, awas kalau kamu tidak ngomong kamu itu petugas partai. Untung beliau nurut, kata Bu Mega lagi. Awas kalau kamu nggak ngomong ya, kamu kader partai, petugas partai. Sudah banyak yang mengaku kecewa dan khawatir bahwa Ganjar sebenarnya tidak memiliki kapasitas sebagai pemimpin negara yang sesungguhnya. Kalau memang berhasil Pak Ganjar, kenapa Jateng masuk 17 provinsi miskin? Kan itu pertanyaan-pertanyaan mendasar. Kemudian pertanyaan lain, kenapa Wadas nggak selesai? Ada anggapan bahwa Ganjar hanya akan menjadi boneka PDIP dan bahkan boneka Bu Mega kalau sudah menjadi presiden nanti. Pertanyaan besarnya, kalau Ganjar memang cuma jadi petugas partai, apakah kebijakan dan pemilihan orang-orang yang akan menduduki posisi strategis nanti akan juga ditentukan oleh PDIP? Ade Armando curhat yaitu tentang di mana PDIP memaksa Ganjar menjadi petugas partai sehingga banyak daripada relawan-relawan Ganjar akhirnya berpindah haluan ke Prabowo. Di mana kita lihat kemarin Prabowo menyambangi PSI langsung ke kantor PSI-nya sehingga Ade Armando juga akhirnya dimusuhi oleh Congor TV atau Cokro TV. Akhirnya dia meninggalkan Cokro TV dan sepertinya juga Ade Armando memberi dukungan ke Prabowo. Akhirnya pindah haluan memberi dukungan kepada Prabowo dan mereka ini paling anti terhadap Anies Baswedan. Dari buzzer-buzzer ini tidak mungkin mereka pindah haluan yaitu ke Anies Baswedan. Tetap kalau nggak dari Ganjar atau ke Prabowo atau sebaliknya. Dan nanti kita akan lihat juga di Pilpres 2024 nanti di saat pendaftaran Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Apakah buzzer-buzzer ini akan saling serang menyerang sesama pendukung-pendukungnya seperti Denny Sregar dan Abu Janda. Denny Sregar kita lihat masih bertahan dengan sikapnya mendukung Ganjar Pranowo maupun Eko Kuntadi seperti itu juga masih bertahan tetap mendukung Ganjar Pranowo. Padahal dulu Eko Kuntadi ini tidak diakui oleh Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo tidak mengenal dia. Dan nanti kita akan melihat pertunjukan buzzer-buzzer ini siapa yang mereka serang. Dan akhirnya ini akan diuntungkan oleh Bapak Anies Baswedan, di mana Bapak Anies Baswedan juga akan menjadi salah satu calon di Pilpres 2024 dan hampir semua polling-polling yang dilakukan di media mainstream mengunggulkan Pak Anies Baswedan. Hampir rata Anies Baswedan unggul di
polling yang dilakukan di media sosial. Tapi kalau polling yang dilakukan oleh media konvensional seperti Carta Politika, Saiful Mujani malah menempatkan Anies Baswedan di posisi nomor 3 atau Ganjar Pranowo dan Prabowo di posisi nomor 1 atau nomor 2. Dan ini sangat beda sekali jika dilakukan polling terbuka. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.